Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kulli umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lagi insyaallah pada malam hari ini melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Tuhfah Al-Madiyah ala Mulakhasi Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah. Ya, kita telah selesai sebelumnya dari pembahasan al-mubtada serta al-khabar, ya, dua perkara yang beriringan. Nah, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang tidak jauh berbeda, ya, lanjutan dari sebelumnya, masih mengenai umdatul kalam, dan nanti kita membahas ismu kana. Nah, sebelumnya kemarin kita mempelajari kalau al-mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal kalam asalnya, dan dia itu kosong, ya, atau bebas, sepi dari amil-amil lafziyah. Artinya yang merofakkannya adalah al-ibtida. Nah, sedangkan khobar ini dia yang melengkapi makna mubtada menjadi jumlah mufidah. Ya, mubtada dan khobar menyusun jumlah ismiyah. Dan kalau mubtada itu hukumnya marfu, maka khobar juga demikian, dia dihukumi marfu. Ada sebagian mengatakan amil yang merofakkan khobar ini mubtada itu sendiri, atau juga nanti al-ibtida serta mubtada. Kalau kulihal mubtada hukumnya marfu, sedangkan khobar juga demikian marfu. Nah, kadang-kadang susunan ini mubtada yang marfu serta khobar yang marfu dimasuki oleh lafaz-lafaz tertentu, yang lafaz-lafaz ini mengubah atau membatalkan hukum asal mubtada dan khobar yang tadi keduanya marfu, kemudian digantikan dengan hukum yang baru. Ya, hukum asalnya dihapus, kemudian diberikan hukum yang baru oleh lafaz-lafaz tadi, atau amil-amil yang masuk kepada mereka berdua. Nah, amil-amil ini namanya amil-amil nawasikh. Ya, disebut nawasikh karena menasakh hukum marfu'nya mubtada serta marfu'nya khobar. Yang mana tadi kita telah ketahui mubtada itu marfu' kosong dari amil-amil. Nah, kemudian ketika masukkan amil-amil, lafaz-lafaz yang beramal kepadanya, nah, sehingga tentunya dia bukan mubtada lagi, karena sudah tidak sepi dari amil lafziyah. Nah, jadilah seandainya kata yang menjadi mubtada itu marfu', maka dia sudah bukan mubtada lagi. Bagi kalau nanti diberikan hukum baru yang bukan marfu tetapi mansub. Nah, ya, ada lafaz-lafaz yang nanti masuk kepada mubtada dan khobar, kemudian menghapus hukum asalnya yang tadinya marfu, kemudian diberikan hukum yang baru. Nah, nawasikh ini ada 3 macam. Ya, ada yang menghapus hukum mubtada dan khobar, kemudian yang pertama dirofakkan, sedangkan yang kedua dinasobkan. Yaitu maksudnya mubtadanya, kata yang menjadi mubtada dirofakkan oleh amil ini, sedangkan khobarnya, khobar mubtada, dinasobkan. Ya, kata yang menjadi khobar mubtada dinasobkan. Ini amil yang pertama, ya, pengaruhnya merofakkan mubtada dengan rofak yang baru, kemudian menasabkan khobarnya mubtada. Nah, ini nanti kita bahas di sini, ya, yaitu isim kana.
Itu ambil yang pertama, yang merfa'kan mubtada dengan rafa' yang baru, kemudian menasabkan khobarnya. Adapun nawasih yang kedua, nanti dia amalannya lain. Dia menasabkan yang dekat dan merfa'kan yang jauh, ya. Nanti dia menasabkan kata yang menjadi mubtada dan merfa'kan khobarnya mubtada dengan rafa' yang baru. Sedangkan nawasih yang ketiga, macam yang ketiga, dia masuk kepada mubtada dan khobar, menghapus hukum marfu'-marfu'nya, kemudian berikan hukum yang baru. Nanti yang menjadi mubtada dinasabkan, sedangkan yang menjadi khobar mubtada juga sama dinasabkan. Jadi mansub. Nah, ini ada 3 macam tipe nawasih. Nawasih yang pertama nanti diantaranya adalah karena serta saudari-saudarinya. Sedangkan nawasih yang tipe kedua nanti inna serta saudari-saudarinya. Sedangkan yang macam ketiga itu nanti dhanna serta saudari-saudarinya dhanna. Nah, nanti kalau kana dan teman-temannya itu adalah termasuk fiil, inna dan saudari-saudarinya itu termasuk harfun. Sedangkan dhanna, dia seperti kana, dia termasuk kelompok kata fiil. Ya. 3 macam tadi itu beramal kepada mubtada dan khobar. Namanya nawasih. Kita masuk kepada yang pertama, isim marfu'. Berikutnya itu yang sudah kemasukan lafaz nasih. Nah, ismu kana istahu as-safha tsaniyah pada sitin halaman 62. Bab ismu kana. Nah, pembahasan ismu kana, ya, ada 2 istilah di situ yang jadikan satu pembahasan, ya, ada kata ismun serta kata kana. Isim sudah jelas ya apa itu isim. Dan nanti juga akan dijelaskan oleh muallif serta kesatuan istilah ismu kana. Nah, sebelumnya kita masuk ke pembahasan apa itu kana. Jadi ini diberikan keterangan oleh muallif, ya, pentaklik tentang kana. Qal kana ta'ti naqisatan wa ta'ti tamatan. Kana ini adalah fiil. Ta'ti naqisatan, kadang dia muncul dalam kalimat naqisatan sebagai fiil naqis. Wa ta'ti tamatan, tapi juga terkadang nanti dia muncul dalam kalimat sebagai fiil yang tamah. Dan ada 2 istilah lagi. Ada fiil itu terbagi menjadi 2 macam, naqis ataupun tam. Ada fiil naqis, ada fiil tam. Ya, ada fiil naqis dan ada fiil tam. Fiil-fiil tam itulah fiil-fiil yang biasa kita kenal pada umumnya. Fiil yang tam, ya, sudah sempurna sebagai fiil. Nah, maksud di sini fiil tam, untuk menyempurnakan makna fiil tersebut, maka dibutuhkan isim marfu'. Yang dia butuh kepada fa'il supaya utuh maksudnya. Ya, fiil yang nanti maknanya itu menjadi jelas ketika didatangkan fa'il. Berbeda dengan yang nakis. Fiil-fiil yang nakis, yang ini tidak banyak dibandingkan yang tam. Itu tidak seperti yang tam. Dia tidak cukup dengan adanya sebuah isim marfu. Ya, untuk mencukupi maknanya,
yang agar maknanya menjadi jelas, dia tidak cukup hanya dengan sebuah isim marfu, ya, tidak cukup dengan fa'ilnya, dia butuh lebih. Artinya apa? Nah, berarti dia adalah fi'il yang kurang karena kebutuhannya lebih banyak. Ini dari sisi penyandarannya menjadi makna yang utuh. Jadi karena tidak cukup dengan sebuah isim marfu, maka dia butuh tambahan lagi. Oleh karena itu, fi'il nakis ini dia masuknya kepada mubtada dan khobar. Nah, dia masuk kepada susunan dua isim. Ya, dia dicukupi oleh sebuah isim marfu, kemudian sekaligus isim berikutnya yang mansub. Kenapa kok mansub? Ya karena nanti dengan datangnya fi'il ini, maka nanti jumlah kalimatnya, jumlah kata dalam kalimat minimal 3 kata, dan ini sudah dianggap banyak. Nah, maka yang belakangan dinasobkan. Ya intinya nanti fi'il tam itu cukup dengan fa'il saja, sedangkan fi'il yang nakis itu nanti butuh isim dan khobarnya, butuh sebuah isim marfu dan sebuah isim mansub. Nah, dia nakis, kebutuhannya lebih. Tidak cukup dengan sebuah isim, tapi nanti butuh lebih. Nah, kemudian dari sisi yang lain, yang namanya fi'il itu punya dua unsur, ya, ada unsur zaman serta ada unsur hadas. Adapun dia disebut nakis, fi'il yang nakis itu karena dia unsur hadasnya sudah hilang, hanya memiliki unsur zaman saja. Agar jelas maknanya, maka nanti dia tadi kebutuhannya lebih banyak. Nah, kekurangannya ditutupi dengan ketambahannya lebih banyak. Jadi secara ringkas tentang nakis dan tam. Kemudian dijelaskan oleh pentahqiq, kana an-nakisatu, kana yang nakis, fi'lun madin nakisun. Ya, adalah fi'il madi. Kana adalah fi'il madi. Dan dia jenisnya jenis yang fi'il yang nakis. Apa tadi? Nah, yang kebutuhannya lebih banyak, dia sifatnya kurang. Yadkhulu ala jumlatin ismiyatin. Ya, fi'il yang nakis yang masuk kepada jumlah ismiyah, mubtada'in wa khobarin. Dia tidak datang kepada fa'il, tetapi datangnya kepada mubtada' dan khobar. Itulah fi'il nakis. Fayan sakhuha. Setelah dia masuk kepada mubtada' dan khobar, maka dia menasakh, menghapus hukum asal mubtada' dan khobar. Yang mana mubtada' itu marfu bil ibtida', khobar juga marfu. Isim yang kemasukan kana ini, dia kan marfu, sudah bukan mubtada' lagi, meskipun tetap marfu. Ya, dia itu awalnya mubtada' marfu. Kemasukan kana, dihapus hukum marfu'nya, kemudian diberikan hukum marfu' lagi. Tapi marfu'nya ini sudah tidak sama dengan sebelumnya. Sebelumnya marfu karena ibtida'. Sekarang ada lafaz yang beramal kepadanya. Amil lafziyah. Ini sudah bukan mubtada' lagi. Karena mubtada' itu kosong dari amil lafziyah. Sehingga marfu'nya ini sudah tidak sama lagi. Meskipun lafaznya marfu. Tapi marfu'nya karena adanya kana tadi. Nah, fa'il sakuka, dia menghapus hukum mubtada' dan khobar. Ai yubatilu hukmaha. Dia menghapus hukum jumlah ini. Yang tadi asalnya marfu dan marfu. Faitahawwalul mubtada'u isman likana. Maka mubtada' pun sudah beralih. Dia menjadi bukan isim yang namanya mubtada', tapi sekarang sudah menjadi ismun likana. Namanya sekarang isim kana. Marfu karena adanya kana. Waya buka alismu marfu'an, dan isimnya tadi tampak dalam bentuk marfu, tapi sudah namanya ismu kana setelah kemasukan kana. Wa yadhawwalul khabaru ila khabarin likana. Demikian pula khabarnya mubtada beralih lagi, sudah tidak khabar mubtada, apalagi mubtadanya sudah tidak ada. Masa tetap khabar mubtada?
Sebenarnya kan tidak demikian. Maka khobarnya tadi, khobarnya asalnya khobar mubtada marfu, maka sekarang namanya khobarnya kana. Wa yansobul khobaru, dan khobarnya ini dinasobkan. Ya tadi mubtada jadi isim kana, dimarfukan, kemudian khobarnya mubtada setelah kemudian kana menjadi khobarnya kana, dinasobkan. Ya diberi hukum yang baru. Tadinya mubtada marfu, khobar mubtada marfu, sekarang mubtada jadi isim kana marfu, khobar mubtada jadi isim jadi khobar kana mansub. Nah, diberikan hukum yang baru. Nah, kemudian kata beliau, wa hadzal fi'lu ya'malu hadzal amala fi madhihi wa mudhari'ihi wa amrihi wa masdarihi. Dan fi'il kana ini yang nakis, yang tadi beramalan membatalkan mubtada khobar, merofakkannya dan rafa yang baru serta menasabkan khobarnya, ya beramal demikian, itu baik dalam keadaan dia sebagai fi'il madhi, ataupun dalam keadaan mudhari, ataupun dalam keadaan amr, atau bahkan tidak fi'ilnya, tapi dalam bentuk isim, yaitu masdarnya pun juga bisa beramal seperti ini. Ya, bisa merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Wa yudhifu makna at-tawkid wa zaman. Dan tadi sudah sempat saya singgung, ya, karena ini sebagai fi'il mestinya punya dua makna, dua unsur. Ada unsur zaman dan hadas. Tapi sudah pilihan unsurnya, maka faedahnya tinggal faedah zaman aja. Ya, maka dia memberikan pada jumlah yang asal mubtada khobar tadi, ya, ditambahkan oleh kana ini faedah atau kit, ya, pemberian faedah waktu atau zaman. Ya, lebih sofil ismi bil khobari. Ya, dia menyifati isimnya dengan khobar, ya, pada zaman yang dikandung oleh fi'il tersebut. Ya, dia mati berarti ya telah lewat. Dan kalau mudhari bagaimana, kalau amr bagaimana, ya sesuai dengan kandungan zaman fi'il masing-masing. Nah, ya garis merahnya nakis itu nanti masuknya kepada mubtada khobar fi'il nakis, ya butuhnya dua isim. Kalau dia tam nanti butuhnya satu isim, dan nanti akan dijelaskan oleh pentaklik pada poin yang berikutnya di catatan kaki beliau. Nah, al-ba qala al-mu'allik atau muhakkik an kana at-tamah, ya tentang kana at-tamatu, ya kana yang tam sebagai fi'il tam, wa allati la tahtaju ila ismin wa khabarin. Kana yang tam itu adalah fi'il kana yang tidak membutuhkan isim dan khobarnya, enggak butuh dua isim, ya, isim kana ataupun khobar kana, ya tidak butuh. Wa innama yatimu ma'naha bil fa'il. Karena tapi sesungguhnya fi'il kana yang tam ini nanti akan utuh maknanya, akan jelas maksudnya, sebatas kita berikan dia fa'il. Cukup dengan fa'il maka akan jelas maksud kalimatnya. Nah, beda dengan yang kana tadi, dikasih fa. Kalau dia pasca dalam keadaan nakis, maka tidak cukup dengan fa'il, harus ada dua isim. Satunya marfu, satunya mansub. Adapun kana yang tam, maka sebagaimana halnya fi'il yang pada umumnya kita pelajari. Ya, dia punya dua unsur, ya. Ada unsur zaman serta unsur hadasnya, yang mana ketika dia tam ini, ya lengkap unsurnya, maka dia hanya butuh sebuah isim marfu, yaitu fa'il. Nah, kapan kana itu tam? Wadzalika idza stu'milat
bimakna hadatha, waqa'a, wajada, sabata. Ya. Karena itu nanti tambah bisa kita lihat dalam kalimat kalau dia bermakna di situ seperti bermakna hadatha, waqa'a, wajada atau sabata. Nah, ketika di situ dia maknai hadatha, waqa'a, wajada atau sabata, maka itu adalah kana yang tam. Ya, misalnya dukhula qoulihi ta'ala wa idza qada amran. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dia yaitu Allah qada amran, yang memutuskan suatu perkara, fa innama yaqulu lahu, maka dia Allah cukup mengatakan kun fayakun, ya, mengatakan kun, maka Allah mengatakan jadilah kun fayakunu, maka perkara tadi pun terjadi, maka ia pun terjadi. Nah, kun dalam ayat tadi bimakna uhdus, hadatsa, amarnya uhdus. Ya, sama juga dengan kok di situ ya. Kok bisa bermakna seperti hadatsa. Ya, jadilah. Sedangkan yakunu, nah, bimakna yahdus, yatimmu, yaqa'u. Nah, sama semua di sini maknanya. Ya, ada mana hadasnya? Ya, dalam hal ini ya hadatsa, waqa'a. Nah, di sini adalah kana yang tam. Dan kita lihat di situ, misalnya yang mudah ya, yang yakunu. Maka di sini fi'il yakunu di sini atau juga kun sama-sama tidak masuk kepada dua isim atau mubtada khobar. Kemudian dirubah hukumnya jadi isim yakunu, khobar yakunu. Tidak, cukup dia masuk kepada isim yang merupakan fa'ilnya yakunu, yang berupa dhamir mustatir. Ya, nanti pada bagian i'rab setelah ini. Nah, sering kali kita mungkin kita akan bertanya-tanya kapan kana itu distunakis atau kapan kana itu tam. Ya, mengenali kana yang nakis dan kana yang tam. Ya, prinsipnya tadi, kana yang nakis maka dia masuk kepada dua isim, satunya marfu, satunya mansub. Sedangkan kana yang tam dia masuk kepada sebuah isim saja untuk menjadi kalimat yang utuh. Secara makna mudahnya, ya, kalau kana yang nakis itu kadang-kadang kita susah menerjemahkannya karena sudah nggak ada mana putusnya. Ya, tinggal zaman aja. Tapi sedangkan kalau dia punya makna yang jelas, hadasa tadi, nah itulah kana yang tam. Atau kalau dilihat dari terjemahnya, biasanya karena ketika dia itu tam, nanti maknanya terjadi. Atau ya ada, ya wajada tadi ya, wujida, waqa'a, maknanya mewujud, ada atau terjadi. Sedangkan kalau dia itu nanti nakis, biasanya diterjemahkan adalah. Ya, misalnya ya, kana Zaidun thaliban, Zaid adalah pelajar. Nah, yang nakis contoh lain, yang tam contoh lain misalnya hatta takuna as-sa'atu, sampai hari kiamat terjadi. Di sini beda ya, hanya putus sebuah isim. Beda dengan tadi, kana Zaidun, harus ada lanjutannya, kana Zaidun thaliban, baru dia menjadi lengkap. Artinya kana yang tadi di atas, kana Zaidun thaliban itu kana yang nakis. Adapun hatta takuna as-sa'atu, di atas setelah itu fa'il. Nanti kita dari mananya, insyaallah mudah. Kemudian cara i'rabnya kun, fi'lu amrin tamun mabniun ala sukuni. Ya, dia tam karena tadi dia nanti datang setelahnya fa'il aja. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun taqdiruhu anta.
anta, yaitu adalah amron. Kemudian yakunu fi'lun mudhari'un tamun marfu'un. Nah, dia adalah fi'il mudhari tam karena mananya yahdusu. Nah, karena dia cukup dengan fa'il saja. Kemudian dia marfu. Ya, kenapa fi'ilnya marfu? Nah, litajarudihi anin nasibi wal jazimi. Karena bebas dari penasab dan penjazam. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu wa. Nah, ya. Ini penjelasan tambahan tentang kana dari pentaklik sebelum kita masuk pembahasan ismu kana. Ya, tadi ini lebih membahas kananya, nah, belum ismu kana. Nah, sekarang kita masuk ke ismu kana. Ismu kana, qala al-muallif, huwa kullu mubtada'in la tadkhulu alaihi kana au ihda akhwatiha. Isim kana adalah ya isim yang merupakan mubtada. Maksudnya asalnya mubtada. Setiap mubtada. Isim yang asalnya mubtada. Atau setiap mubtada tadkhulu alaihi kana au ihda akhwatiha. Ya, setiap mubtada yang kemudian dimasuki oleh kana atau salah satu di antara saudari-saudarinya kana. Ya. Jadi dia asal mulanya adalah mubtada, tapi kemudian kemasukan kana atau salah satu di antara saudari-saudarinya kana. Dan tadi telah dijelaskan, ketika sudah kemasukan kana, meskipun lafadznya sama-sama marfu seperti sebelumnya, tetapi sudah bukan mubtada lagi. Karena mubtada arin anil awamil al-lafziyah. Setelah kemasukan kana, maka namanya ismu kana. Wa ismu kana yakunu daiman marfu'an. Isim kana senantiasa dalam keadaan marfu. Ya, hukumnya dirofakkan. Seperti kana Zaidun qa'iman. Zaid berdiri. Ya, mananya Zaid berdiri. Tetapi di sini sudah ada keterangan kana, tambahan dari kana. Ya, bifu makna taukid. Ya, ada keterangan di zamannya berupa zaman yang telah lewat. Ya, karena kana di sini fi'ilnya fi'il madhi. Ya, tadi Zaid berdiri. Itu bedanya Zaidun qa'imun dengan kana Zaidun qa'iman. Nah, sudah ada tambahan makna. Nah, Zaidun di sini bukan mubtada marfu, tetapi ismu kana marfu'un. Tanda rofaknya dhammah al-dhahirah alal akhir. Nah, qa'iman nanti khobaru kana. Ya, dibahas pada bab mansubat. Ya, di sini beliau pisahkan. Nah, sebagian kitab meskipun khobar kana itu mansub, kadang-kadang disatukan pembahasannya karena masih satu bagian dengan pembahasan ismu kana, ya, karena sama-sama memasukkan kana. Ini pertama ta'rifnya, definisi ismu kana. Isim marfu yang asalnya mubtada tapi kemasukan kana. Kedua, tentang saudari-saudarinya kana. Maksudnya saudari-saudari kana ya sama-sama seperti kana. Sama-sama fi'il yang nasikh dan nakis. Butuh kepada dua isim, satunya marfu, satunya mansub. Nah, tidak cukup dengan sebuah fa'il saja. Ya, ketika di sini maknanya fi'il yang nakis. Nah, yang nakis seperti kana nakisah ini adalah sebagai berikut. Ya, yang dibagi agar mudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yang nanti faidah maknanya litaukid. Berikan tambahan makna waktu, zaman. Ya, di antaranya asbaha, adha, ya, asbaha pada waktu pagi. Tapi karena asbah di sini adalah fi'il madhi, maka berarti paginya pagi yang telah lewat, ya, tadi pagi, kemarin pagi. Pokoknya pagi hari, tetapi waktunya sudah berlalu. Adha pada waktu duha, gola pada siang hari, amsa ketika sore, bata pada malam hari. Yang kelima, fi'il ini dia litaukid.
ada faidah waktu, ya lebih sempit dibandingkan kan. Ya, lebih jelas waktunya waktu yang kapan. Seperti misalnya dalam kalimat asbahati syajaratu musmiratan. Ya, asbahat asyajaratu musmiratan. Ya, asbahat dia itu fi'il nakis, ya, saudarinya kana, ya, dia nasikh. Ata huruf taknya, taknya adalah alamatut ta'nits. Karena dia seperti fi'il, maka karena dia adalah fi'il, ya, maka seperti fi'il pada umumnya ketika masuk kepada isim yang muannas, maka dia bisa diberikan tak ta'nis. Nanti dia masuk kepada kata asyajaratu muannas, maka tidak bisa asbaha. Dan nanti ada pembahasannya tentang tak ta'nis pada pembahasan fa'il. Yang jelas ini ada tak ta'nis karena dia masuk kepada isim muannas. Asyajaratu bukan mubtada tetapi ismu asbaha. Sedang musmiratan khobar asbaha. Ya, i'rabnya bisa dilihat pada catatan kaki. Asbaha fi'lun madzin naqisun nasikhun mabniun 'alal fathi wa ta'u ta'nifi mabniyatun 'ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Asyajaratu ismu asbaha marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Musmiratan khobarnya asbaha, khobaru asbaha mansubun bil fathah. Yang lain serupa seperti adha al-muhandisuna muhtammina bi amalihim. Al-muhandisuna, ya, para insinyur itu pada waktu duha muhtammina bi amalihim, ya, fokus, sangat perhatian dengan pekerjaan mereka. Ya, adha pada waktu duha. Atau dhalla al-amilu mukibban ala amalihi. Ya, al-amil, ya, pekerja itu, buruh itu pada waktu siang atau pada siang hari yang lalu mukibban ala amalihi, ya, sibuk tenggelam dalam pekerjaannya. Atau amsatis sama'u mumtiratan, ya, pada sore hari langitnya turun hujan. Tobata an-najmu lami'an, bintang tersebut pada malam hari lami'annya berkali bercahaya. Nah, ya, ini saudari-saudari karena yang memberikan faedah atau ada faedah zamannya, faedah waktu. Ya, tidak hanya masalah telah lewat, sekarang atau akan datang, tetapi sudah lebih spesifik waktunya. Kemudian kelompok yang kedua, saudari karena yang faedahnya litahawul, maknanya menunjukkan perpindahan atau perubahan dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Menyifati isimnya dengan perubahan pada khobarnya. Seperti soro, ya, yang karena yang seperti ini faedahnya tahawul adalah soro. Yang seringkali diterjemahkan menjadi, ya, dalam bahasa kita, ya, tahawul min halatin ila halatin ukhra. Itu nanti, ya, mudahnya dipahami dalam bahasa kita, ya, menjadi sorol qutnu atau kutnu nasijan. Ya, kutnu tamas itu soro menjadi nasijan, telah menjadi kain. Nah, perubahan dari apas kemudian disifati dengan khobarnya, yaitu perubahan menjadi khobar, ya, jadi kain. Nah, soro. Dan catatan, karena adha asbaha dhalla amsabata, ya, terkadang bisa dipergunakan di dalam kalimat dengan makna soro. Ya, ya, kadang-kadang asbaha dan yang lainnya yang tadinya asalnya litauqid, termasuk juga karena kadang-kadang jika dimanai soro, ya, menjadi nanti.
Misalnya ya, sa'akunu aliman, saya akan menjadi orang yang alim. Dia menjadi. Boleh kita katakan asbaha al-qutnu nasijan. Maka di sini asbaha bermakna soro. Ya, karena serta fi'il saudarinya kana yang faedahnya taukid itu bisa dipakai dengan makna soro, litahawul. Nah, berikutnya laisa. Laisa lin nafi, ya faedahnya itu untuk menafikan. Ya, ada banyak cara untuk menafikan dengan la nafiyah misalnya. Dan ini juga diantaranya dengan laisa. Nah, tapi kalau la nafiyah itu harfun, laisa ini fi'lun. Nah, dia fi'il saudarinya kana nakis. Maka nanti masuknya kepada dua isim atau mubtada khobar. Kemudian dirafa'kan yang pertama, dinasabkan yang kedua. Seperti asalnya an-najahu sahlun. Nah, tapi mau dinafikan laisa an-najahu sahlan. Nah, laisa an-najahu sahlan. Kesuksesan tidaklah mudah. Laisa an-najahu sahlan. Kesuksesan itu tidak mudah. Nah, dinafikan dengan laisa. Ya, lin nafi. Kemudian kelompok yang keempat di antara saudari-saudarinya kana adalah saudari kana yang mananya lil istimrar. Istimrar maksudnya menunjukkan keberlangsungan, ya, terus menerus, kelanggengan. Ya, setingkali nanti fiil-fiil yang masuk ke kelompok ini yang istimrar nanti seringkali diterjemahkan ya senantiasa, selalu, terus menerus, atau ya anak masih juga bisa. Ada diantaranya zala, bariha, infakka, serta fati'ah. Ya, ada 4 fiil yang wahdanya istimrar di sini, yaitu zala, bariha, infakka, serta fati'ah. Nah, tetapi kelompok ini, manakala dia itu sebagai saudarinya kana, itu nakis, maka dipersyaratkan diiringi oleh manafiyah. Ya, jadi nanti satu paket. Masuknya ke mubtada khobar, satu paket dengan harfun nafiin. Ya, ketika dia mati ya pakai ma biasanya, atau nanti kalau dia mudhari pakai la. Nah, maka di sini beliau sebutkan mazala, ma bariha, manfakka, serta ma fatiha. Ya, tidak cuma zala, bariha, infakka, dan fatiha, tetapi satu paket. Ya, agar seperti kana, beramal seperti kana, maka mazala, ma bariha, manfakka, serta ma fatiha. Seperti dalam contoh, mazala salamu amalan muhabbaban. Senantiasa keselamatan itu adalah cita-cita yang disukai. Ya, mazala atau paket artinya terus menerus, senantiasa, selalu. Atau mabari hasarukhani muntaliqaini ilal qamari. Nah, kedua roket itu ya, masih meluncur ke arah bulan atau terus meluncur ke arah bulan, ya, menunjukkan masih berlangsung terus menerus, senantiasa, selalu. Ya, mabariha ini satu paket. Nanti irobnya yang semacam ini, atau kita baca satu lagi. Man fakka atiflu naiman. Anak kecil tersebut masih terus tidur atau selalu tidur. Ya, man fakka. Nanti irobnya ma pada mazala atau ma bariha serta man fakka. Jadi ma-nya harfun nafiin. Mabniun ala sukuni la mahalla laha la mahalla lahu min al-i'rab. Adapun zala, bariha, serta infaka dalam kalimat di atas, ini contohnya yang zala saja. Fi'lun malin, nakisun, nasikhun, mabnin alal fathi. Kemudian itulah
isimnya, yang mansub itu adalah khabarnya. Dalam hal ini assalamu ismu mazala marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammatu amalan khabaru mazala mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Nanti mengatakan untuk amalan yaitu li amalan. Nah, kemudian kelompok yang terakhir adalah jama. Ya, nanti ini adalah kelompok yang nanti memberikan faedah bainil muddah, menerangkan rentang waktu periode. Seringkali terjemahkan sepanjang, selama. Dan mirip kelompok yang keempat tadi, kelompok kelima ini ketika beramal merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya dipersyaratkan dengan syarat tertentu. Tapi agak beda. Untuk kelompok yang kelima ini, maka nanti syaratnya dia didahului oleh ma al-masdariyah. Dan bukan ma harfun nadyin, tetapi ma masdariyah. Serta penggunaannya dalam kalimat, ya dia masdar, ma-nya masdariyah dzarfiyah. Nanti perlu ada kalam yang lain yang melengkapi maknanya. Tidak sebatas fi'il nakisnya isim serta khobar, tapi nanti butuh kalam yang lain agar kalamnya sempurna. Seperti dalam contoh misalnya, la ta'buri syari'a madamatil isyaratu hamro'a. Janganlah engkau menyeberang jalan sepanjang lampu isyaratnya atau lampu lalu lintasnya itu berwarna merah. Ya, la ta'bur asy-syari'a madamat al-isyaratu hamro'a. Nah, janganlah menyeberang jalan sepanjang lampunya masih berwarna merah. Nah, di sini jama ada tak tahnisnya karena masuk pada isim muannats, kemudian didahului oleh ma. Ma itu bukan ma nafiyah tetapi dia masdariyah dzarfiyah. Kemudian ada kalam lainnya, ada kalam sebelumnya di sini. Karena kalau kita hanya membaca atau mengatakan madamatil isyaratu hamro'a, sepanjang atau selama lampu lalu lintas yang menyala, titik gitu, sepanjang lalu lintasnya menyala, maka ini faedahnya masih kurang bagi orang yang menyimak perkataan semacam ini. Nah, berarti dia belum mufidah. Maka la budda ayakuna laha al-jumlah al-ukhra. Ya, harus ada kalam yang lain. Di sini ada la ta'dur asy-syari'a. Nah, didahului oleh kalam yang lain. Janganlah menyeberang jalan. Kemudian keterangannya madamatul isyaratu hamra. Nah, itu saudari-saudarinya karena ada 12 saudarinya karena yang disebutkan mu'allif di sini, dan kita bagi menjadi 5 kelompok. Dari sisi makna, ada yang taukid, ada 5. Kemudian ada tahawul, tusoro, linafi itu laisa, kemudian yang istimror itu ada 4. Kemudian yang terakhir libaini mudah, ada dama, madama. Atau kita bisa lihat juga dari sisi yang lain, itu saudari kana yang beramal tanpa syarat dan saudari kana yang beramal dengan syarat. Yang beramal tanpa syarat itu yang litaukid serta tahawul dan nafi. Sedangkan yang beramal dengan syarat itu yang istimror sama yang lainnya mudah. Nah, itu pengelompokannya. Nah, kemudian di akhir pembahasan ini, pembahasan poin yang kedua, mu'allif mengatakan wa tusamma kana akhwatuha bil af'ali an-naqisati. Nah, karena saudara-saudarinya ini disebut sebagai fi'il naqisah. Li'annaha tahtaju ila khabarin. Karena dia butuh kepada khabar. Ya, tidak cukup dengan isimnya saja, tapi dia juga butuh khabar. Nah, dia butuh pada khabar liyatimma makna al-jumlah. Supaya makna kalimatnya itu menjadi utuh, sempurna. Disebut fi'il naqis. Kama tusamma aidan bil af'alin nasikhati li'annaha
tughayyiru hukmal khabari. Dan dia juga disebut sebagai fi'il nasikh. Tadi disebut fi'il naqis karena kebutuhannya lebih, butuh juga kepada khobar. Tidak cukup dengan sebuah isim marfu. Nah, sekarang dia juga disebut sebagai fi'il nasikh. Kenapa? Li'annaha tughayyiru hukmal khabari. Karena dia mengubah hukum khobar. Nah, tadinya dia marfu sebagai khobar mubtada, kemudian dinasabkan oleh kana jadi khobarnya kana atau saudari-saudari kana. Nah, itu pembahasan yang kedua. Nah, masalah qala al-muallif kana wa akhwatuha jami'uha af'alun. Nah, kana serta saudara-saudarinya ini semuanya adalah fi'il. Ini sudah kita pahami bersama. Yang mereka adalah fi'il. Wa tanqasimu kana wa akhwatuha bin nadhari ila tasrifiha thalathati aqsam. Dan kana serta saudara-saudara ini, nah, kita lihat, nah, dipandang dari sisi tasrifnya, perubahannya sebagai fi'il tadi, nah, terbagi menjadi 3 bagian, 3 kelompok. Ya, dipandang dari tasrifnya. Yang pertama, af'alun ya'ti minhal mudhari'u wal amru. Ya, fi'il saudaranya kana yang nanti dia bisa muncul dari madinya itu mudhari serta amr. Ya, artinya dia adalah fi'il yang lengkap tasrifnya, mutasarrif tam. Ya, kelompok pertama adalah fi'il saudari kana yang mutasarrifnya tam. Ada madi, ada mudhari, ada amrnya. Ya, tasrifnya lengkap. Madi, mudhari, amr. Kemudian kata beliau, wa ya'malu mudhari'uha wa amruha amalal madi. Dan baik dalam keadaan mudhari atau dalam keadaan sebagai fi'il amr, ya, bentuknya bentuk amr, maka bisa mengamalkan amalan ketika dia dalam keadaan madi. Ya, tadi contohnya misalnya kana madi atau asbaha madi, bisa merafa'kan isim, menasabkan khabar. Maka ketika dia punya mudhari dan punya amr, ketika dalam keadaan mudhari juga sama, bisa merafa'kan isim, menasabkan khabar. Demikian pula ketika amr bisa merafa'kan isim, menasabkan khabarnya. Ya, semuanya beramalan. Ya, kelompok pertama mutasarrifnya tam, semua turunannya ini bisa beramal. Ya, madi, mudhari, amrnya bisa beramal seperti amalan madinya, bisa merafa'kan isim, menasabkan khabar. Seperti misalnya yadhillul amilu mukibban ala amalihi. Ya, pekerja tersebut ya masih ya, atau masih tetap atau pada siang hari ya di sini. Idzola yadhillu siang hari. Nah, pada siang hari pekerja tersebut mukibban ala amalihi. Ya, giat dengan pekerjaannya. Oh, tadi contoh di awal halaman sebelumnya dhalla al-amilu. Pada siang hari lalu pekerjaannya giat dalam pekerjaannya, giat bekerja. Sekarang pakai mudhari. Maka mananya tidak lagi lampau tetapi sekarang. Berarti ya siang hari ini ya, pekerja tersebut itu giat bekerja karena mudhari. Dan kita perhatikan susunannya, maka baik dibaca dhalla ataupun yadhillu, maka sama-sama nanti isimnya itu dirafa'kan, kemudian khabarnya dinasabkan. Artinya beramalan amalan yang sama. Yadhillu al-amilu mukibban, dhalla al-amilu mukibban. Hanya nanti maknanya beda aja karena madi dan mudhari zamannya beda. Ya, contoh i'rabnya di bawah. Yadhillu fi'lun mudhari'un naqisun marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Al-amilu ismu yadhillu marfu'un mukibban khabaru yadhillu mansub. Nah, contoh lain yang amar seperti kunu yadan wahidatan. Kunu yadan wahidatan. Jadilah kalian tangan yang satu. Maksudnya bersatulah. Jadilah kalian bersatu. Nah, di sini kunu ya dari kana asalnya, tapi dalam bentuk amar. Kun
Nah, tapi karena di sini dia masuk kepada domir, maka jadilah kunu. Dia masuk ke domir mukhotobin, ya, lawan bicara, jamak laki-laki, kata ganti orang kedua. Jadilah kunu. Ada isim marfu'nya, tapi isimnya mabni, ya, berarti fi mahali raf'in. Kununya, fiilnya, wawunya, domir fi mahali raf'in, ismu kun. Kemudian yadan, nanti dia adalah khobarnya kun. Wahidatan naatnya. Ya sama-sama merfakan isim dan menasabkan khobarnya. Dan kata beliau, wa yajuzu ayasbiqu hadhil af'alu hadhil af'ala harfun nafin. Dan bagi fil-fil ini yang mutasarrif tam tadi, kan tadi contohnya sebatas fiilnya saja. Nah, tapi boleh pula nanti fil ini disertai oleh huruf nafi. Dahma nafiyah atau la nafiyah. Yang penting harfun nafin. Ya, tidak mempengaruhi amalannya. Jadi, kalau kita bilang kana zaidun qa'iman, Zaid berdiri, boleh kita nafikan dengan ma kana zaidun qa'iman, Zaid tidak berdiri. Atau tusbihu asyajaratu musmiratan, pada pagi hari ini pohonnya berbuah, tapi mau kita nafikan misal dengan lam, tidak mengapa bisa, lam tusbih asyajaratu musmiratan, ya pohonnya belum berbuah, ya boleh. Nah, tidak, dia dimasuki oleh harfun nafin, ya tidak, dan bukan persyaratan, ya tanpa huruf nafi dia beramal, dimasuki huruf nafi juga tetap beramal, tidak mempengaruhi. Ya, dia yang mutasarrif tam. Yang kedua, af'alun ya'ti minha al-mudhari'u faqat. Ya, kelompok fil-fil dari kana yang muncul darinya selain mandi itu mudhari. Mudhari saja, tidak disertai dengan amr. Wala ya'ti minha al-amru. Ya, tidak muncul dari mandinya itu fil amr. Artinya dia hanya punya madi dan mudhari. Madi dan mudhari berarti ini mutasarrif juga. Coba mutasarrifnya ghairu tam atau nakis. Ya, bukan nakis dalam pengertian tadi di awal nakis dan tam, fiil kana itu nakis dan tam, tetapi di sini maksudnya mutasarrifnya, ya, lengkap dan tidak lengkap. Yang di sini af'alun ya'ti minha al-mudhari'u maksudnya mutasarrif, tapi yang tidak lengkap, tidak punya amar. Wa ya'malu mudhari'uha amalan madi, dan mudhari'nya seperti madinya beramalan pula, merupakan isim menasabkan khabar. Nah, yang mana fiil dari kana yang seperti ini, yang mutasarrif tetapi mutasarrifnya tidak lengkap, yaitu af'alul istimrari, ya fiil dari kana yang maknanya untuk istimrar, seperti mazala, ma bariha, manfaka serta mafatiha. Nanti ada mudhari'nya. Dan ingat, ketika dia adalah saudaranya kana, maka harus ada atau harus disertai dengan harfun nafin. Ketika dia mati, ya pakai ma biasanya. Nanti kalau mudhari biasanya pakai la. Sebagaimana kata beliau, wa takunu daiman masbuqatan bi harfin nafin. Senantiasa nanti fil-fil yang tadi di atas itu istimrar sebagai saudaranya kana ketika dia didahului oleh harfun nafin. Seperti misalnya la yazalu salamu amalan muhabbatan. Keselamatan adalah senantiasa merupakan cita-cita yang dicintai, disukai. Lam yanfakkat tiflu ya bagi senantiasa anak tersebut menangis. Ya, satu paket maknanya, terus menerus senantiasa selalu. Ya, beda dengan yang tadi. Kana Zaidun qa'iman, ya kana Zaidun qa'iman, Zaid berdiri. Tapi kalau karena makana didahului nafi, ya jadi penafian. Tidaklah Zaid itu berdiri. Kalau di sini la mazala mabariha dan manfaat serta mafatiha
itu maknanya nanti satu paket ketika memahami susunan ini. Nanti silahkan langsung aja terjemahkan la yazalu assalamu, ya, keselamatan senantiasa selalu merupakan amalan mukataban, cita-cita yang dicintai. Nah, dan yang terakhir yang bukan mutasarrif, ya, mutasarrif nakis saja tidak, apalagi mutasarrif tam. Nah, dia tidak mutasarrif, dia jamid. Dan ada dua, ya, fi'lani jamidani. Dan ada kelompok yang ketiga, yaitu dua fi'il jamid. La ya'ti minhuma mudhari'un wala amrun. Tidak muncul darinya mudhari atau bentuk amar. Ya, bentuk mudhari tidak ada, bentuk amar juga tidak memiliki. Ya, dua fi'il tadi adalah laisa serta dama. Laisa dan dama tidak ada mudhari, tidak ada amar. Tidak ada tasrifnya. Hanya ada menetapi satu bentuk saja. Ya, hanya menetapi bentuk madi. Namanya fi'il jamid. Dia nakis, nasikh serta jamid. Itu laisa serta dama. Kemudian kata beliau, wa tusamma ma la al-masdariyati ad-dzarfiyyah. Itu tidak sama dengan ma yang mengiringi af'alul istimrar. Nah, ma yang mengiringi dama itu adalah ma al-masdariyah ad-dzarfiyyah. Jadi termasuk huruf masdari serta dzarfi. Ya. Dia mengandung makna dzaraf, keterangan. Kemudian yushtaratu fi ma dama ay yasbiquha jumlatun. Nah, ketika menggunakan madama dalam kalimat maka harus nanti ada kalam sebelumnya. Ya, dipersyaratkan dalam penggunaan madama nanti harus ada kalam yang mendahulinya. Sebagaimana tadi telah dijelaskan baru saja. Karena kalau tidak ada kalam yang lain maka maknanya ghairu mufidah. Ya, ada contoh lain mengenai hal ini seperti lan yantasiral aduwu madama ta'awunu qa'iman. Musuh tidak akan menang madamal ta'awunu qa'iman, sepanjang tolong menolong itu ditegakkan. Nah, kalau kita hanya mengatakan madama ta'awunu qa'iman, sepanjang tolong menolong itu ditegakkan, maka ini kan tidak mufidah. Maka dipersyaratkan didahului oleh kalam sebelumnya, ada kalam lain. Nah, ya ini ada 3 pengelompokan menurut tasrifnya. Ada yang mutasarrif tam, itu nanti kana serta yang taukid serta soro. Kemudian yang mutasarrifnya nakis itu yang istimrar, sedang yang dia jamid itu laisa serta dama. Nah, dan kafaina bihadai, kita cukupkan malam hari sampai ini. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah huruf nafi yang masuk pada saudari kana tidak memberikan faedah makna negatif? Saudari kana yang mana ini maksudnya? Huruf nafi tentunya maknanya nafi. Ya, huruf nafi tentu memberikan faedah penafian. Tapi memahami maknanya dalam kalimat, maka ya kita lihat. Misalnya makana zaidun qa'iman. Karena kana itu memang di sini ya kana zaidun qa'iman kan positif. Zaid qa'iman, ya kalimatnya musbat. Kana zaidun qa'iman. Tadi zaid berdiri. Nah, kemasukan huruf nafi seperti ma, maka maknanya ya dinafikan berdirinya zaid. Zaid tidak berdiri. Nah, adapun kalau maksudnya yang masuk kepada af'al istimrar, yaitu ada harfun nafin. Ya, memberikan penafian juga. Tapi nanti ketika dipakai, jadi maknanya seperti isbat. Ya, seolah-olah isbat. Kenapa? Karena maknanya zala misalnya. Zala itu ketika tanpa nafi, maka maknanya hilang. Ya, maknanya hilang, tidak ada. Nah, ketika diberikan nafi, maka
secara kesatuan kan jadi mananya malah isbat. Ya, tadinya tidak ada, pakai tidak dari tidak ada. Berarti kan dia malah musbat. Kita maknanya dia ibarahnya, tarkibnya kan sudah dalam beberapa susunan. Ya, maka kita tinjau pula makna dari kata yang dimasukinya. Nah, tapi untuk lebih mudahnya, langsung saja satu paket. Mazalala yazalu, senantiasa selalu. Maknanya demikian. Nah, insya Allah jelas nih. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Jika contohnya seperti pada kun qaiman, apakah isim kanannya dhamir anta? Ya, kalau ada kalimat kun qaiman, berdirilah kamu, ya, kun qaiman. Apakah isim kanannya dhamir anta? Lah, pada kun qaiman, isim kanannya bukan dhamir anta, bukan. Kenapa demikian? Ya, mana? Dhamir anta kan tidak ada di situ. Kun qaiman, nggak ada anta. Bagaimana kita bisa mengatakan isim kanannya adalah dhamir anta? Meskipun maknanya hampir sama ya, tapi lebih tepatnya kalau dalam membahas susunan tarkib i'rabi, kun qaiman itu nanti kunnya itu fi'il nakis, kemudian isim kunnya berupa dhamir mustatir, ya bukan anta, tetapi dhamir mustatir yang takdirnya wujuban anta. Ya beda ya. Ya. Isim kun dhamir mustatir takdirnya anta. Qaiman khobarnya. Ya, bukan anta itu sendiri. Nah, seperti kalau kita mengatakan Zaidun ja'a. Kalau kita bertanya siapa yang datang? Ya Zaid. Tapi kalau pertanyaannya fa'ilnya ja'a, dalam kalimat Zaidun ja'a, fa'ilnya ja'a yang kita pelajari di sini, maka bukan Zaidun, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali atau maksudnya adalah Zaid. Ini kalau pakai basroh. Ya, Zaidun ja'a itu fa'ilnya bukan Zaid, tetapi fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali kepada Zaid. Meskipun maknanya ya, yang kita pahami dalam pada kita ya sama. Nah, kemudian pertanyaan lagi ya, terakhir ya, sudah bersetengah 10. Berarti tidak ada kata bariha atau infaka saja tanpa manafi. Ya, pertanyaannya saya simpulkan aja. Apakah tidak ada kata bariha dan infaka tanpa ma? Pembahasan kita tadi mengenai fi'il yang nakis seperti kana. Ya, sebenarnya nanti ada ya pada penjelasan di belakang, seingat saya ada lagi. Tapi untuk menjawab ini, ada nanti ya bariha, infaka, fati'a. Akan tetapi, kalau dia itu nanti mau nakis, dipersyaratkan ada harfun nafyin yang mengiringi. Tadi kan kita pernah membahas ya di muqaddimah, karena itu bisa tam, bisa nakis. Nah, jika lihat maknanya dan kebutuhannya di dalam kalimat. Nah, demikian pula bariha, infaka yang ditanyakan ini, dia juga bisa tam, bisa nakis. Tetapi kalau nakis ada syaratnya. Syaratnya didahului huruf nafi. Nah, insya Allah kita pembahasan berikutnya tentang hal tersebut, tentang nakis dan tam lagi ya, tapi dari pembahasan mu'alif. Nah, wadi insya Allah. Idan nakhtatim. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin ala kulli ni'ami al-katsira. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.